Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudariku yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, salam jumpa, berkat dalam, shalom. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk menanggapi Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Dalam kesibukan kita, Tuhan berkenan hadir, menyampaikan sabdanya. Ya, marilah kita renungkan dan nanti kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita dengarkan Injil Santo Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Secara khusus saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui, orang-orang Farisi seringkali mendapatkan kritik yang cukup keras dari Tuhan. Pada hari Kamis kemarin, itu malah sabda Tuhan itu kepada orang Farisi malah diawali dengan kata, ya celakalah kamu. Dan sabda Tuhan pada sore hari ini menjadi peringatan bagi kita semua, waspadalah terhadap ragi, yaitu munafikan kaum Farisi. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk bercermin pada orang Farisi. Ya. Kita juga harus berterima kasih pada mereka. Ya. Kita boleh belajar dari mereka. Bercermin pada orang Farisi yang dikritik oleh Tuhan. Untuk itu saya ingin mengajak Anda sekalian untuk merenungkan sabda Tuhan dengan judul, yuk kita hidup secara transparan. Kita hidup secara transparan. Di pastoran kami, baik pastoran yang sekarang ini maupun juga di pastoran yang sebelumnya, kami berusaha untuk hidup secara transparan. Kalau kami bepergian, itu kami selalu memberitahu kemana kami pergi. Ya. Jadi selalu ya orang tahu kemana kami pergi. Kadang-kadang juga urusan apa itu juga kami beritahukan ya. Tentu saja tidak semua urusan harus kami ceritakan. Tapi jelas kami pergi ke mana. Transparansi juga kami wujudkan dalam segi keuangan. Ya, kami terbuka dengan keuangan. Ya, uang yang masuk berapa, keluar berapa, kami catat. Ya, ada umat yang memberi stipendium misa atau karena pemberkatan, umat memberi Eurastole. Ya, kami tulis ya dari siapa masuk berapa. Lalu keluarnya untuk apa? Untuk membeli sabun, untuk membeli sikat gigi, ya. Kami tulis, kami laporkan, dan pada akhir bulan nanti direkap oleh Romo Paroki. Kami juga mencoba untuk hidup transparan satu sama lain dalam dalam keterbukaan, terutama ya dalam masalah-masalah paroki. Kami juga bertukar pikiran ya. Kalau kemarin ada rapat, kebetulan saya tidak ikut, saya juga bertanya rapatnya bagaimana, hasilnya apa, rencana-rencana berikutnya apa. Ya, kami mencoba untuk selalu saling membuka diri, selalu berdialog tentang banyak hal. Dan tentu saja kami juga mencoba untuk hubungan dari hati ke hati, ya, hubungan dari hati ke hati, membangun keterbukaan. Perasaan kami apa adanya. Kalau ada yang kami tidak setuju juga kami ungkapkan. Ya. Yaitulah suasana transparan, keterbukaan. Moga-moga juga membangun satu kejujuran ya di dalam kehidupan
bersama. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Saya membahasakannya secara lain, yaitu awas, jangan bersandiwara. Jangan bersandiwara. Di dalam keluarga, di dalam persahabatan, di dalam hidup berkomunitas, jangan bersandiwara. Tuhan tahu segalanya, Tuhan tahu sedalam-dalamnya, tahu sedetil-detilnya. Ya, pada akhir bacaan tadi juga dikatakan, pada akhir bacaan nanti juga dikatakan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ya, jumlah rambut kita Tuhan tahu ya. Kita sendiri malah tidak tahu ya. Kita sendiri malah tidak tahu. Dan dalam bacaan tadi yang kita bacakan juga dikatakan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan di dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Terutama Tuhan yang tahu semuanya ya, Tuhan tahu semuanya. Sehingga kalau kita menyembunyikan sesuatu itu percuma, karena Tuhan tahu. Ya. Karena Tuhan tahu. Dan ya perlulah, karena itu juga kita terbuka, jujur, satu terhadap yang lain. Jangan bersandiwara. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang terkasih, saya juga merasa bersyukur, karena banyak umat kita, banyak Bapak Ibu, banyak pasangan suami istri yang sungguh-sungguh berusaha untuk hidup terbuka satu dengan yang lain. Banyak suami istri yang mengutamakan dialog di dalam kehidupan bersama mereka. Ada dialog, ya, ada musyawarah. Macam-macam hal mereka musyawarahkan. Ya, tidak hanya sambung gagasan ya, ide-ide tentang perkara-perkara tertentu, tetapi juga sambung rasa, ya, sambung rasa. Jadi hubungan itu lebih mendalam. Relasi para pasangan suami istri itu lalu ya menjadi semakin akrab, semakin terbuka. Mereka semakin dipersatukan. Dan relasi itu juga berkembang menjadi relasi yang jujur dan terbuka. Relasi yang membangun kepercayaan satu sama lain. Terbuka. Inilah Bapak, Ibu, dan saudara saya yang terkasih, saya kira salah satu tanggapan kita terhadap sabda Tuhan pada kesempatan ini. Bagaimana kita diingatkan waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Ya, kita jangan sampai bersandiwara satu dengan yang lain. Tetapi sebaliknya marilah kita terbuka dengan dialog. Kita saling membuka diri dengan dialog. Kita saling membuka diri dengan gaya hidup yang transparan. Kita terbuka satu sama lain. Dan lewat dialog, lewat curhat, semoga kita juga berkembang di dalam ketulusan dan di dalam kejujuran kita. Kita semakin dipersatukan di dalam kasih, dan Tuhan juga pasti akan memberkati kita secara istimewa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Ya, semoga dalam keterbukaan itu Tuhan juga memberkati Anda, menyegarkan dan menyejahterakan Anda sekeluarga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Ya Tuhan, kami mohon kelimpahan berkat-Mu bagi saudara-saudara kami ini. Berkatilah karya-karya mereka dengan hasil yang baik. Berkatilah usaha-usaha mereka dengan kelancaran dan keberhasilan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih dan selamat berkarya. Tuhan memberkati.